Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Ristiawati. Sehari-hari menjabat sebagai Ketua Bajnas Kabupaten Purwakarta. Keinginan kita ketika di Tanah Suci adalah sholat tentu saja di Nabawi ketika di Madinah. Dan ternyata sampai hari ketiga itu saya belum pernah bisa masuk ke masjid. Dan tentu saja pas hari keempat saya nangis. Saya istighfar, kemudian ya Allah kenapa sih nggak boleh masuk ke masjid gitu. Karena setiap saya 1 jam sebelum azan pun saya sudah lari-lari siap-siap untuk ke masjid. Ternyata di perjalanan tidak semudah jemaah mungkin ya. Akhirnya pas asar itu ketika saya sudah siap, sudah wudhu, sudah mau masuk ke masjid, ada yang teriak kan. Masya Allah, ibu gitu kan. Saya nengok, iya saya turun lagi keluar gitu kan. Ada apa pak gitu. Saya minta tolong, saya kan laki-laki, saya cuma berdua dengan ibu saya, katanya saya dari Balikpapan. Saya mau masuk masjid tapi bingung menitipkan ibu saya ke siapa. Ya sudah, saya bawa gitu kan. Masya Allah gitu, saya lari ke masjid gitu kan. Saya sholat itu sampai nangis terus gitu kan. Nah setelah itu setelah salam saya balik, jadi saya zikirnya di luar mendekati si ibu yang tadi dititipkan ke saya. Kemudian dengan perasaan yang campur aduk lah antara bahagia gitu kan, haru dan lain sebagainya. Akhirnya saya selesai, kemudian setelah beres sholat saya dorong kembali ibunya keluar dan ketemu dengan anaknya, dan anaknya bilang, ibu itu bidadari buat saya katanya, malaikat penolong. Masya Allah gitu kan. Padahal saya hanya menjalankan tugas selaku petugas, ya memang wajib melayani siapapun itu gitu kan. Dan pada saat mikot di Bir Ali ada satu keajaiban yang luar biasa yang bikin saya nangis. Karena ketika di Bir Ali yang biasanya penuh, ternyata hanya bis kita saja yang ada di sana. Dan Masya Allah, saya sudah deg-degan dari sebelumnya, takutnya ada jemaah yang hilang di Bir Ali. Kita di Bir Ali itu kan biasanya sebentar, sehingga kalau hilang itu akan kesulitan gitu kan. Tapi ternyata pas turun dari bis, waktu itu ternyata di Bir Ali itu hanya bis kita saja, nggak ada bis yang lain. Dan itu saya sampai nangis itu. Ya Allah, kemudahan apa lagi yang kau berikan gitu kan. Masya Allah gitu. Ada beberapa hal yang terjadi di Madinah selaku petugas haji, yaitu kami tidak hanya melayani kloter kami saja. Ketika kami keluar dengan memakai seragam, otomatis kami harus sudah siap melayani seluruh jemaah haji Indonesia. Ketika di depan mata kita ada yang terkapar, meskipun itu jemaah negara lain, ya kita pun menolongnya. Dan alhamdulillah ketika makanan berkelimpahan pun kita berbagi juga dengan saudara-saudara kita dari negara lain yang memang tidak terlayani, tidak difasilitasi oleh pemerintah. Makanya luar biasa pemerintah gitu loh, Masya Allah, dari mulai petugas haji yang bertebaran di mana-mana gitu, di setiap sudut itu ada. Jadi kalau jemaah mau bertanya atau tersesat itu akan sangat mudah, dipermudah sekali oleh pemerintah dengan menambah jumlah petugas haji kemarin. Sementara saya tidak melihat petugas haji dari negara yang lain. Makanya 24 jam seragam itu tidak pernah dilepas sampai pas hari terakhir itu sudah mau rusak karena cuci kering pakai gitu kan. Tapi memang kebanggaan tersendiri menjadi bagian dari petugas haji, karena kita tidak hanya diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi yang lebih utama adalah kita bisa melayani tamu-tamu Allah. Tidak hanya kita harus menyingkirkan ego, kita harus menyingkirkan keinginan untuk yang namanya manusia. Ketika di Tanah Suci itu ingin beribadah semaksimal mungkin, tapi ternyata keinginan itu harus dikalahkan dengan kesadaran bahwa kita harus melayani tamu-tamu Allah. Dan terima kasih pada Kementerian Agama, pemerintah Indonesia, Masya Allah, atas direkrutnya petugas-petugas haji untuk melayani para jemaah sehingga memudahkan mereka dalam melaksanakan ibadah. Yang jelas kami sangat bangga menjadi bagian dari petugas haji Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.